Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan meskipun itu sudah 13 orang ya. Ada yang bertanya atau mungkin ada memberikan penekanan ulang dari Hafid, terus yang bertanya itu silahkan. Ada pertanyaan siapa nih? Silahkan. Ayo. Jadi ada paling tidak ada 3 kata kunci ya. Jadi embodied cognition ya. Kemudian enactivism, dan itu ada hubungannya dengan konstruktivism, ada sensory motor gitu ya, terus ada perception gitu, terus ada ini kaitannya dengan lingkungan gitu ya, body juga ada body. Oke, ada yang ditambahkan, mungkin ada yang mau menambahkan? Ada? Enggak ada? Dari penyajinya ada enggak? Ada? Pak. Enggak ada. Oke, kalau ditunggu ada yang tadi tanya, ada. Kalau enggak saya yang tanya. Mungkin diberi penguatan dulu dari penyaji. Atau langsung, Mas. Jadi kamu bisa tanya siapa juga. Apa tuh yang embodied itu, apa tuh embodied cognition? Berarti saya tanya ke Hafid itu embodied. Ini enactivism itu kan ada hubungannya dengan embodied cognition. Ya. Apa? Ada. Atau temennya yang sudah ini embodied cognition. Tadi yang bagian embodied siapa? Hafid ya? Pak. Hafid, Pak. Lebih paham ya, Hafid embodied. Ya, saya Pak. Nah, gimana embodied itu maksudnya gimana? Jadi kalau membahas soal embodied cognition itu bentuk bentuk dialami dalam dalam diri individu itu sendiri. Bentuknya apa ya? Apa bentuknya? Kalau disambungkan dalam enaktivisme ini kan berkaitan dengan perilaku ya, apa yang dilakukan oleh seseorang untuk tahu, untuk mendapatkan pengetahuan, itu kan inti dari enaktivisme. Nah, bentuk dari bentuk dari pemikiran itu, hasil dari pemikiran itu yang dinamakan embodied cognition. Agak bingung juga. Jadi kalau kan prinsipnya kalau misalkan kita ini kan mendapatkan pengetahuan gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau embodied cognition, berarti cognition, ada teori kognisi sendiri yang umum gitu ya. Jadi ada jadi enaktivisme itu yang pertama, dasar dari enaktivisme itu adalah salah satunya adalah embodied cognition, itu pemahaman bahwa kognisi itu bukan misalkan sekedar konstruktivisme yang sosial atau individu atau tingkah laku perilaku behaviorisme, itu tidak. Jadi sekarang itu sudah memang diakui bahwa kalau bagaimana pengetahuan itu sampai atau terbentuk dalam pikiran seseorang, itu ada beberapa teori, ada teori kognisi ya, teori kognisi. Teori kognisi itu pada dasarnya adalah teori pemrosesan informasi. Masih ingat kan teori pemrosesan informasi? Jadi pengetahuan itu terbentuk atau digunakan kalau sudah masuk dalam otak kita, itu maka akan istilahnya akan berada dalam pikiran kita, terinternalisasi gitu ya.
terinternalisasi dalam pikiran kita, itu kalau nanti digunakan bisa dikeluarkan. Jadi teori yang paling mendasar dulunya itu ada teori kognisi, pemrosesan informasi. Teorinya bagaimana? Teorinya itu bahwa pengetahuan seseorang sampai kepada pikirannya itu digambarkan seolah-olah seperti komputer. Ya, tahu kan komputer. Jadi kalau teori pemrosesan informasi itu metaforanya, pembandingannya gitu, berarti kan ada apa namanya input, ya, ada proses, ada outputnya, ya. Jadi input, proses, apa namanya CPU itu ya. Jadi diproses di CPU. Jadi inputnya kan melalui keyboard, gitu kan. Kalau sekarang mungkin di touchscreen dan sebagainya keyboard itu ditulis orang gitu, masuk diproses di CPU-nya itu, kemudian outputnya dikeluarkan. Yaitu, jadi prinsipnya adalah apa? Teori kognisi. Jadi perilaku seseorang itu pada dasarnya ya tergantung pada inputnya itu, kemudian bagaimana memprosesnya. Itu pemrosesannya pakai teori pemrosesan informasi. Jadi mungkin sudah tahu, jadi ada pertama masuk tergantung pada persepsi, kemudian apa sensasi, ya kan? Tahu ya, jadi persepsi, sensasi gitu masuk dalam pikiran kita. Jadi seperti itu. Karena diibaratkan seperti apa namanya komputer, berarti kan tetap tergantung pada komputernya, tergantung pada prosesnya. Bagaimana komputernya itu mengolah. Berarti kalau komputer kan tergantung pada misalkan apa ya programnya yang ada di situ bagaimana. Jadi tergantung pada otaknya itu. Kalau orang ya tergantung otaknya itu. Kalau diibaratkan seperti komputer, berarti otak kita itu terbatas. Gitu. Jadi terbatas sehingga dipakai. Gitu. Jadi seperti itu teorinya. Teori pemrosesan informasi pakai teori kognisi, teori kognitif. Tapi kan berkembang. Ada teori, meskipun ini teorinya apa namanya baru gitu ya, sebelum apa Piaget gitu. Ya, tapi sebenarnya teori Piaget lagi, jadi mengkonstruk individu itu bagaimana pengetahuan itu terbentuk, bagaimana dalam pikiran itu dikonstruk. Jadi tergantung pada konstruksi manusia ya, jadi konstruktivisme. Jadi pengetahuan itu tidak tiba-tiba masuk dalam pikiran kemudian diolah, tidak, tapi dikonstruksi. Pengetahuan itu dikonstruksi. Ya, dan di dalam pikiran kita gitu ya, di dalam pikiran kita itu ada pengetahuan hasil konstruksi yang berupa apa? Skema. Jadi kita itu punya skema-skema. Ada skema awal dan ada skema-skema yang sudah menjadi skema baru dalam pikiran kita. Itu kan prosesnya konstruktivisme. Jadi dikonstruk pakai apa namanya? Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dengan apa? Dengan ini akomodasi, kemudian asimilasi, itu ya. Itu konstruktivisme individu. Tapi apakah benar ini? Apakah lingkungan tidak berpengaruh? Berpengaruh. Nah, berpengaruh nggak? Iya. Berpengaruh. Nah, teori Piaget itu menjelaskan lingkungan berpengaruh, ya. Nah, kalau yang Piaget itu dasarnya adalah kematangan. Jadi seseorang itu pikirannya akan dia bisa mengkonstruk itu tergantung pada kematangannya, umurnya itu. Jadi indikator untuk melihat kematangannya itu dilihat dari umurnya, biologisnya itu. Ya, umurnya dia lihat kalau misalkan umur sekian sampai sekian masih pre-sensori sampai sensori motor, kemudian operasi konkret sampai formal. Jadi pembagiannya berdasarkan umurnya itu. Ya, jadi dalam pikiran kita dikonstruk. Nah, dia menjelaskan juga memang lingkungan itu berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi bukan lingkungan itu yang membentuk pengetahuan, bukan, tapi pengetahuan kita sendiri. Proses di otak itu yang membentuk sendiri. Gitu. Jadi
seperti itu, Piaget itu seperti itu. Jadi lingkungan bisa berpengaruh, bisa apa namanya, misalkan anak yang lingkungannya apa namanya, misalkan mendukung, otomatis dia apa kemampuannya lebih tinggi, lebih apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki lebih banyak, pengalamannya lebih banyak juga. Itu apa teori Piaget konstruktivisme, ya. Kemudian teori yang lainnya tidak, teori apa konstruktivisme sosial justru apa, sosial itu yang dibentuk, jadi tidak mempercaya, tidak meyakini atau apa seperti Piaget itu, tidak, dari konstruktivisme sosial tidak. Jadi dalam pikiran itu ya dikonstruk, tapi yang paling berpengaruh adalah lingkungan apa, sosial. Mungkin sudah pernah belajar tentang sosio-kultural itu. Jadi budaya itu di sekitar kita itu yang berpengaruh. Jadi pengetahuan itu terbentuk karena apa? Karena scaffoldingnya. Jadi karena ada bantuan, ada dorongan, ada dibantu oleh orang lain di sekitar kita. Jadi faktor sosial itu membentuk pengetahuan kita dalam pikiran itu. Jadi akibatnya apa? Pengetahuan itu mengikuti atau apa namanya, perkembangan dari bahasa. Jadi di Vygotsky itu teorinya melihat bahwa apa, bahasa, perkembangan bahasa itu mempengaruhi perkembangan dari apa namanya, apa berpikirnya. Jadi kan kita tahu loh kalau anak, oh ini bahasanya bagaimana tuh, cara mengungkapkan bagaimana dan seterusnya, pilihan katanya bagaimana, kalau misalnya sama-sama dewasa gitu, bagaimana dia membuat retorika dan sebagainya, itu menggambarkan bagaimana kognisinya. Jadi isi otak kita itu bisa diketahui dari apa, kemampuan berbahasa kita itu, indikasi dari apa, konstruktivisme sosial itu karena apa? Oh karena mungkin pergaulannya, karena bacaannya banyak. Jadi itu pengaruhnya di situ. Itu konstruktivisme sosial. Jadi oleh perkembangan bahasa itu, ya. Jadi sebenarnya sosial itu kan di luar juga, gitu kan, pengaruh luar, gitu ya, pengaruh luar. Loh, apa bedanya dengan enaktivisme? Enaktivisme itu juga apa? Ada pengaruh luar, gitu. Ada, tapi tidak berbeda lagi dengan apa namanya enaktivisme. Jadi enaktivisme itu kalau secara sederhana kita bisa mengatakan, jadi enaktivisme itu teori tentang konstruktivisme dan teori lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan, jadi adaptasi lingkungan. Itu seperti itu, dua hal itu yang digabungkan maka akan menjadi teori enaktivisme. Ya, di enaktivisme itu tidak seperti, jadi dia mengunggulkan manusia. Jadi sama-sama juga dengan apa? Dia mengibaratkan bahwa pikiran manusia itu tidak sebanding, jadi lebih daripada misalkan komputer. Misalkan sekarang kan banyak ditemukan, misalkan artificial intelligence dan sebagainya, banyak sekali. Tapi itu sebenarnya masih kalah dengan apa namanya kemampuan manusia. Itu masih kalah. Nah, terus bagaimana prinsipnya? Nah, prinsip dari apa namanya di uh, enaktivisme. Enaktivisme itu dasarnya adalah apa? Embodied cognition itu. Jadi ingat, dalam pikiran itu pengetahuan itu kan akhirnya jadi simbol toh. Jadi apapun teorinya, teori behaviorisme, teori apa kognisi, terus kemudian teori konstruktivisme individu yang Piaget itu, teori konstruktivisme sosial, itu pada dasarnya itu kan apa, dalam pikiran kita itu akan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang ada di luar yang sudah kita miliki itu menjadi suatu simbol, ya, simbol-simbol, atau istilahnya kalau dalam teori apa namanya pemrosesan informasi, pengetahuan-pengetahuan itu kita encodingkan, dikodingkan. Jadi dikodingkan, jadi dalam coding-coding itu, ya. Jadi kalau misalkan ada belajar apa kayak komputer itu kan ada file-file gitu. Nah, file-filenya itu berdasarkan kode-kode.
kita juga begitu, ada dalam pikiran kita itu kalau pandangan kognitivisme yang misalkan pemrosesan informasi, berarti dalam pikiran kita itu ya ada semacam slot-slot kode-kode, ya. Nah, gitu. Tadi malam saya lihat film di apa namanya judulnya apa Minority Report gitu. Ada yang pernah lihat itu ya Minority Report yang siapa namanya Minority Report itu yang kayak apa namanya cerita tentang tahun 2054 yang canggih pada masa canggih gitu. Jadi kayak perilaku manusia atau apa namanya itu bisa kita ketahui. Jadi dalam ceritanya itu tentang pre-crime. Jadi kita polisi itu bisa mendeteksi apa namanya kejahatan sebelum dari apa namanya sebelum orangnya melakukan. Yang jadi sumbernya itu apa? Ya ramalan. Itu ada orang yang punya apa namanya kemampuan khusus 3 orang itu diletakkan dalam apa satu sistem tertentu gitu dibuat, kemudian nanti dia tuh misalkan mengarahkan dia apa namanya ada orang gitu, kemudian dia membayangkan dan itu dicetak di apa gambar-gambar apa pikirannya itu di apa diwujudkan dalam gambar-gambar dalam file-file seperti itu. Jadi bayangan orang itu nanti suatu saat apapun gitu mimpi kita itu bisa kita lihat. Jadi kalau sekarang kan cerita mimpi apa tadi malam digigit ular gitu. Mana buktinya? Ya tadi malam ceritanya begini, ini masih guyonan. Tapi di film itu enggak bisa direkam gitu. Kayak direkam gitu, pikiran itu direkam, terus kemudian apa namanya bisa dilihat kembali. Nah, yang direkam itu khusus karena ini untuk ini bukan semua orang enggak, tapi orang yang punya penglihatan masa depan, prescott namanya, prescott gitu. Coba nanti dilihat Minority Report gitu ya, bagus itu. Tapi isinya ya kayak gitu dari pikiran kita itu kayak ini di apa dikode-kodekan gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke embodied itu, embodied apa namanya embodied embodied cognition. Ini tadi saya lihat cari di ini ada yang nggak tahu kamu kelihatan nggak di situ. Jadi apa namanya embodied dalam arti ya artinya body itu tadi ya sederhananya tadi saya katakan bahwa itu pikiran kita mendapatkan pengetahuan, mengkonstruksi suatu pengetahuan itu tidak hanya dipengaruhi oleh apa kemampuan pikiran kita. Kayak misalkan Piaget, kematangan pikiran kita kemudian bentuk apa namanya pengetahuan. Atau seperti Vygotsky gitu ya, itu kan meskipun dipengaruhi dari luar, tapi otak kita membuat simbol-simbol sendiri, gitu, ya, seperti itu langsung begitu, ya kan? Nah, tapi tidak sekedar begitu, ya. Jadi dalam pikiran kita itu embodied cognition itu melihatnya bahwa kognisi atau pikiran itu bergantung pada pengalaman yang berasal dari apa body, jadi dari badan kita, dari apa body itu ya keseluruhan dari tubuh kita, jasmani kita gitu, yang menerima berbagai jadi sensori motornya, jadi kapasitas sensori motor kita itu bagaimana. Jadi kognisi itu tidak hanya dari proses di kognisi saja, tidak, tapi dipengaruhi atau berasal dari bagaimana proses kognisi dan kemudian berbagai macam tubuh kita, jasmani kita, body kita, dari mulai misalkan kapasitas sensori motor kita itu menerima atau persepsi kita itu menerima itu seperti apa. Jadi itu prinsipnya. Jadi apa kognisi itu tidak hanya dari konstruk pikiran saja, tapi dipengaruhi juga oleh bagaimana body, jadi tubuh kita, badan kita itu menerima atau mengolah atau kapasitas dari sensori motor kita, persepsi kita, gitu, ya. Jadi bisa jadi nanti misalkan gini, kalau misalkan bayangannya ya mudah,
ininya kan bisa begini, contohnya itu yang sederhana. Misalkan kita dalam keadaan lapar, gitu, kita diterangkan materi tentang misalkan definisi limit, gitu. Konsentrasi kita apakah akan sama dengan pada saat kita misalkan apa namanya dalam kondisi tidak lapar, gitu. Itu kan paling gampang. Jadi body itu, kondisi jasmani kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengkonstruk pengetahuan itu. Jadi kondisi lapar. Bisa juga bukan kondisi lapar, tapi kemauan kita, will dari body, keinginan kita. Jadi keinginan kita untuk belajar itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalkan anak itu akan belajar, dia mendapatkan pengetahuan, itu dipengaruhi oleh badannya, artinya kondisi kondisi laparnya dan juga persepsinya nantinya. Jadi misalkan ada anak yang persepsinya terganggu dengan kacamatanya, dengan ini, dia tidak akan sempurna untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, jadi intinya itu yang pertama bahwa kognisi itu bukan hanya karena atau pengetahuan proses kognisi pengetahuan itu tidak sekedar diperoleh dari proses kognisinya saja, tapi tergantung pada body atau tubuh, ya. Dalam hal ini bisa kapasitas sensori motor, bisa dalam arti persepsi, bisa dalam arti misalkan kemauan kita. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan, bisa itu. Jadi dipengaruhi oleh itu semua. Jadi bisa bayangkan, ya, misalkan Anda mungkin sama-sama belajar, tapi dalam kondisi atau situasi badan atau body kita itu tidak mendukung. Itu bisa jadi berbeda kondisinya untuk sampai pada pengetahuan itu. Dan nanti bagaimana kita meresponnya itu juga ada gini. Yang kedua itu adalah kapasitas. Jadi tadi kan yang pertama itu adalah kognisi, itu bergantung pada proses kognisi, bergantung pada pengalaman atau mungkin juga bagaimana kondisi-kondisi itu dipengaruhi oleh body kita dengan berbagai macam kapasitas tadi, ya, kapasitas sensori motor dan sebagainya. Jadi artinya proses kognisi tidak hanya dipengaruhi oleh proses kognisi dalam pikiran kita, tapi dipengaruhi oleh bagaimana body tubuh kita itu merespon atau juga menerimanya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kapasitas individu, artinya kapasitas sensori individu itu sendiri jadi kapasitas individunya itu tertanam dalam dalam aspek-aspek biologis yang ada dalam tubuh kita, ya. Jadi sensori motor itu berada atau istilahnya dikondisikan oleh faktor-faktor biologis, ya. Jadi ada faktor-faktor biologis, ya. Jadi sensori motor kita, sensori motor individu yang kita miliki itu dipengaruhi atau juga dipengaruhi bagaimana kondisi-kondisi atau dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tubuh dari aspek biologisnya, ya, kayak makan dan sebagainya, biologis ya tadi kan, ya. Terus juga dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait dengan psikologi, kejiwaan. Kejiwaan itu apa? Misalkan sedang semangat ini, motivasinya tinggi, tidak patah hati, tidak sedang terganggu mungkin dengan masalah-masalah emosinya dan sebagainya. Psikologi dan juga aspek-aspek kultural, ya. Jadi
aspek-aspek kultural. Itu kata kuncinya dari apa namanya embodied cognition. Dan itu dasar dari apa enaktivisme. Ya, jadi dua hal itu. Nah, kemudian kira-kira dipahami itu yang apa namanya jadi apa teori tentang embodied cognition ini. Ya, jadi coba dipelajari sederhananya kira-kira bagaimana gitu ya. Terus dipahami secara sederhana. Jadi prinsipnya dua tadi. Jadi yang pertama apa? Coba ada yang bisa mengulang kira-kira siapa? Jadi yang pertama itu apa? Coba Jadi dia. yang pertama itu pikiran kita itu jika memproses informasi itu tidak cuman semata-mata dari kematangan berpikir kita, tapi itu juga ada pengaruh dari lingkungan, terus juga ada pengaruh dari apa tadi ya? Ya, itu pengaruh dari lingkungan. Itu yang enaktivisme. Kalau yang embodied itu berarti Embodied. kalau yang embodied. oh ya, yang embodied itu berarti kognisi kita itu juga bergantung pada pengalaman yang berasal dari tubuh kita dan bagaimana sensori motor kita tuh bereaksi untuk menerima informasi. Ya, gitu. Nanti supaya enggak ini ya. Jadi kan ingat teori konstruktivisme individu itu juga ada memperhatikan lingkungan. Sosial itu juga memperhatikan lingkungan, ya sosial. Terus kamu belajar nanti teori Bandura itu behaviorisme tapi dipengaruhi sosial. Ada juga. Iya, jadi hati-hati ya. Kalau di apa embodied ini, jadi prinsipnya tidak sama dengan yang tadi. Ya tergantung apakah mau nanti tidak harus kematangan betul, tidak tergantung pada kematangan individu, tidak. Jadi yang pertama bahwa proses kognisi pengetahuan itu terbentuk tidak hanya sekedar konstruksi, ya, kayak konstruktivisme itu, tidak konstruksi saja dari pikiran kita sendiri gitu kan, pikiran sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana body kita, tubuh kita itu apa namanya, dalam hal ini adalah kapasitas sensori motor kita itu menerima informasi atau menerima stimulus dari luar. Itu yang pertama, ya. Jadi seperti itu, stimulus dari luar. Stimulus dari luar tadi kan ada stimulus dari luar itu kan yang pemicunya ya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana individu itu mengkonstruk pengetahuan, tapi teorinya adalah teori embodied cognition. Itu yang prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, apa coba yang kedua? Yang kedua tadi kaitannya dengan apa? Kapasitas sensori kita itu bagaimana? Jadi kayak sensori motor itu kayak gini kan, apa namanya? Ya misalkan mata kita menerima informasi, misalkan panca indera kita gitu ya. Terus kemudian persepsi gitu juga. Persepsi itu kan berarti bukan panca indera, sudah apa? Ada pengetahuan yang sebelumnya ya. Kalau yang indera itu sensasi kan ya, persepsi. Terus ada lagi atensi ya kan. Nah, itu di apa psikologi kan ada atensi, persepsi, sensasi, atensi. Ya. Oke. Yang kedua bagaimana? Coba yang kedua, prinsip yang kedua. Siapa mau menjelaskan? Zuha atau siapa? Yang kedua. Zuha atau Hafid? Gimana, Hafid? Yang prinsip kedua tadi gimana? Pakai kelompok penyaji. Gimana? Yang prinsip kedua tadi bagaimana? Prinsip untuk apa namanya? Embodied ya, embodied ini Mas ya. Gimana tadi? Embodied gimana? Yang kedua bagaimana? Kapasitas sensori motor yang ada dalam atau tertanam dalam bodi kita, tubuh kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa biologis gitu ya. Jadi faktor biologis itu apa? Ya bisa lapar, bisa mungkin karena apa namanya ya kematangan fisik kita, kematangan pikiran kita, bisa umurnya biologis gitu ya.
Terus ada yang psikologis, misalkan apa? Psikologis itu ya emosi, perasaan, ya dan sebagainya. Kemudian juga apa konteks budaya itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalkan apa namanya di sekitar kita itu mungkin kalau dalam situasi kuliah kan ada tuntutan untuk apa namanya saya belajar nanti supaya apa terakhir UTS atau UAS bisa atau bagaimana gitu, itu berarti ada motivasi yang sifatnya dari luar budaya karena konteks di kultural itu berpengaruh. Nah, sekarang coba berikutnya yang enaktivisme ya. Jadi apa enaktivisme itu seperti apa tuh enaktivisme? Apa yang enaktivisme? Jadi coba kalau enaktivisme itu apa dan hubungannya dengan apa? Dengan embodied seperti apa? Jadi embodied itu adalah dasar dari teori enaktivisme, ya. Nah, gimana? Enaktivisme. Coba siapa yang mencoba menjelaskan enaktivisme? Ada enaktivisme? Kalau menurut yang kelompok kami itu Ya, gimana? enaktivisme itu hampir sama kayak embodied sih, jadi masih agak bingung juga. Jadi pengetahuan itu muncul melalui interaksi dari aktivitas manusia dan lingkungannya, gitu Pak yang kami tahu. Terus gimana? Sudah. Oh gitu. Iya. Nah, ada hubungannya dengan apa? Brunner itu apa? Ikonik Iya, enaktif simbolik. Ada Gimana? Pak. Ya. Bentar. Nanti nggak boleh di apa namanya gini di kadang-kadang karena ada enaktivis, ada kata-kata enak gitu ya, terus enaktivisme kemudian di apa oh ini tokoh yang juga enaktivisme, belum tentu. Jadi kalau Brunner itu kan enaktivisme, jadi seseorang itu dalam pikiran simbolik gitu ya, jadi pengetahuan kan simbolik, prosesnya untuk mendapatkan pengetahuan itu jadi model representasi apa perkembangan representasi itu dimulai dari apa seseorang itu apa mengenal secara apa bendanya, wujud konkretnya apa namanya wujud ya konkretnya gitu ya, diraba dan sebagainya, jadi indranya begitu ikonik. Kemudian enaktif itu ya sudah dia mengenal sesuatu itu dari apa sudah tidak perlu ya ada yang apa bukan gambar yang sebenarnya, tapi misalkan apa namanya gajah yang semi konkret gitu ya. Terus kalau yang simbolik ya benar-benar simbolik. Memang ada dasarnya itu bisa dipakai ya. Enaktivisme itu teori yang dasar teorinya kan embodied itu juga teori tentang konektivisme. Nah, teori konektivisme itu kan di behaviorisme, teori konektivisme yang pertama teorinya siapa? Thorndike, ya Thorndike itu. Jadi apa namanya konektivisme itu sebagai suatu asosiasi, satu pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru diperoleh itu asosiasi. Jadi dia mengasosiasikan, menghubungkan gitu. Itu behaviorisme. Tapi kalau yang di apa namanya teori-teori kognitif yang lainnya tidak sekedar asosiasi, jadi ada hubungannya itu bisa jadi apa ya bermacam-macam. Jadi koneksinya itu bukan karena asosiasi, ya. Jadi apa bisa isomorfik, bisa analogi dan sebagainya, ya. Jadi berbeda. Jadi dasarnya di enaktivisme itu ya embodied itu tadi. Konstruktivisme juga jadi dasar dari apa enaktivisme. Jadi enaktivisme itu masih mempercayai bahwa
pengetahuan itu terbentuk dalam pikiran manusia, jadi dikonstruk gitu. Ya, bagaimana mengkonstruknya itu ya sesuai. Jadi dia menggunakan dipengaruhi oleh faktor kematangan individu, kemudian apa namanya sosial. Jadi kalau misalnya teori sosial, cuma di sini itu karena embodied, maka di dalam teorinya ini lebih menekankan begini. Jadi enaktivisme itu kalau secara mudahnya adalah apa? Teori konstruktivisme yang memperhatikan bagaimana tubuh atau body itu berinteraksi. Jadi kalau kita misalkan apa namanya, kalau di matematika gitu, di matematika kita belajar matematika itu kan tidak cukup misalkan Anda misalkan apa belajar gitu ya, pengalaman berdasarkan pengalaman Anda belajar, misalkan baca, dari membaca Anda apa namanya memahami, kemudian dalam pikiran Anda kemudian terkonstruk pengetahuan itu belum tentu. Enggak, harus dilakukan, dicoba, jadi dikerjakan. Ada misalkan membuat simboliknya untuk lebih memahami. Misalkan saya tanya sekarang apa namanya limit gitu. Apa definisinya limit? Ayo, apa definisinya limit? Limit fungsi dari f(x) apa? Misalkan limit f(x) x mendekati a sama dengan L, itu apa? Ini tadi saya gini, limit f(x) ya, kan saya gini kan, limit f(x) x mendekati a sama dengan L. Itu. Ini saya mengingat sesuatu di sini limit gitu. Limit ini tidak sekedar saya hanya dalam otak saya terus saya mengatakan tidak, tapi apa? Body saya, jadi tangan saya ini itu memberi pengaruh, artinya menjadi trigger, menjadi pemicu untuk mengingat konsep itu. Saya pakai kan limit f(x) x mendekati a sama dengan L. Itu untuk menuliskan konsepnya saja. Jadi simbolnya itu. Jadi kan dalam pikiran saya ada simbolnya itu, tapi saya perlu menuliskan. Ya, meskipun saya tidak menulis, tapi pakai tanda begini. Ya. Ini artinya apa? Untuk mengingatkan sesuatu atau memanggil kembali sesuatu, dan juga nanti dalam proses pemerolehan pengetahuan itu, body saya, jadi kayak tangan dan sebagainya, gestur saya itu ikut berpengaruh, ikut mendukung supaya pengetahuan saya yang dalam pikiran saya itu ikut apa namanya berproses di situ. Bedanya begitu. Ya itu belum definisinya, tapi masih ini. Sekarang coba ada yang tahu nggak definisinya apa? Nah, ingat Mas ya, dia tahu apa definisinya? Limit f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Ayo gimana? Zua, oh Zua ini kayaknya. Ayo Zua, gimana Zua? Definisi formalnya kan? Limit f(x) sama dengan L untuk x mendekati a. Jika untuk setiap bilangan epsilon terdapat bilangan delta, sehingga untuk setiap Ini saya nggak tahu kamu mau baca atau gimana? ya baca dong Pak. Kalau itu baca. Kalau formalnya baca, tapi kalau seingat saya dikatakan punya limit apabila terdapat limit karena ada limit. Gimana? Satu fungsi dikatakan punya limit apabila limit karena ada limit. Oh iya kan, baca kan? Ini dibaca. Ada kamu membaca yang ada epsilon dibaca, tapi yang nanti belum baca. Gimana? Kalau ada epsilon deltanya lagi baca Pak. Soalnya ada epsilon. Terus tapi gimana? kalau cuma definisi saya tadi yang dikatakan satu fungsi punya limit itu ketika limit kanan kiri sama itu sama. Oh, limit kiri kanan sama. Oke, itu sudah apa namanya? Sudah memakai teorema gitu ya. Jadi sudah pakai teorema. Iya. Ada yang bisa coba? Hafid gimana, Hafid? Limit. Ayo.
bukaan suara nih. Ya, Fit. Spontan ini, tidak ada ininya. Ayo coba gimana? Coba. Tuh, Limit tunjukkan wajahnya. Saya ingin tahu gimana kamu X dan ekspresinya. Hah? limit Fx, X Fx bukan. dan X mendekati A, Heeh, ya, limit Fx dan X mendekati A heeh. sama dengan L itu berarti jika nilai jika nilai X mendekati A disubstitusikan ke Heeh. Fx akan menghasilkan Oke. L. Ya itu bukan definisi itu ya. Jadi langsung dipakai gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda ingat gitu ya. Jadi tapi itu tadi gini, kalau maksud saya gini. Jadi kalau misalkan kamu tadi misalkan mencoret-coret, ada yang terus kemudian ya mungkin membaca karena kayak yang saya tanyakan itu spontan pikiran kita, tidak mencoret-coret gesturnya. Kayak saya tadi nulis gini, limit Fx X mendekati A sama dengan L gitu. Ini untuk mengingat kognisi saya. Tapi kalau misalkan saya enggak itu, misalkan langsung limit Fx sama dengan L untuk X mendekati A, itu definisinya adalah untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sedemikian hingga untuk setiap X anggota domain satu fungsi tersebut. Jika X dikurangi nilai mutlak X dikurangi A kurang dari delta berakibat atau berimplikasi nilai mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon ya. Jadi seperti itu apa namanya mendefinisikan itu ingat gitu, ingat apa namanya definisinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam mengingat itu Anda misalkan mencoret-coret, membuat, oh ini epsilon positif, kemudian ada delta positif, delta bergantung epsilon positif, kemudian ini kamu coret-coret dulu, kemudian apa namanya mengatakan, nah itu sebenarnya konsep atau skema saya tentang limit atau skema Anda tentang limit untuk memanggil kembalinya itu tidak sekedar hanya mengingat terus langsung ini enggak, tapi ada apa? Ada interaksi dengan apa? Body saya. Jadi untuk mendukung mengingat pengetahuan. Nah, dalam belajar juga begitu nanti ketika Anda diberi soal tertentu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah mungkin tidak langsung tapi Anda mencoret gitu. Jadi itu sebenarnya apa namanya pengaruh teori yang kita gunakan, kita melihatnya itu. Jadi tidak hanya sekedar konstruksi dari apa pengetahuan atau konstruktivisme enggak, tapi tubuh itu, body kita, interaksi antara aspek-aspek biologis yang ada dalam pikiran kita, ya otomatis nanti dipengaruhi oleh fisik dan juga pengaruh kultural yang berada di luar kita itu juga memberikan pengaruh gitu. Jadi itu enaktivisme. Jadi pengetahuan itu terbentuk jadi kayak apa proses begitu dalam apa namanya enaktivisme itu bisa dikatakan sebagai suatu bagaimana kita misalkan persepsi kita yang kita peroleh atau misalkan tadi pengetahuan itu beroleh itu karena apa proses kreasi apa namanya pikiran kita jadi mengkonstruksi dalam pikiran dan juga ada action ada tindakan-tindakan yang apa namanya terlibat di situ yang bekerja di situ ya jadi seperti itu enaktivisme. Jadi enaktivisme itu teori baru yang apa namanya mungkin tidak apa namanya tidak banyak dipelajari di semua perguruan tinggi dan apa terutama dalam filosofinya ya filsafatnya meskipun ini cuma singkat saja jadi tidak dalam karena diskusinya tentang filosofi
enaktivisme itu banyak sekali. Saya juga harus banyak belajar enaktivisme itu. Tapi ini adalah pengetahuan baru bagaimana. Jadi kalau di filsafat filsafat kaitannya pendidikan itu ada filsafat yang baru dalam pendidikan yaitu enaktivisme. Jadi tidak konstruktivisme. Jadi kalau sekarang misalkan pakai teori pembelajaran dengan teori konstruktivisme itu tidak katakan bukan sesuatu yang baru lagi sekarang. Ya, sekarang adalah enaktivisme. Ya, jadi teori yang baru itu, jadi body kita itu akan berpengaruh, memberikan pengaruh terhadap bagaimana pengetahuan itu dibentuk, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan juga bagaimana kita memanggil pengetahuan itu kembali, gitu ya. Misalkan digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi ada pengaruh di situ, ya. Itu. Dan sebenarnya yang terakhir, bagian yang terakhir itu diskusinya itu, kalau prinsip enaktivisme itu seperti ini, sekarang bagaimana hubungannya dengan filsafat matematika. Jadi kalau misalkan enaktivisme itu seperti ini, sekarang bagaimana toh kalau misalkan kita meyakini bahwa matematika itu suatu logisisme. Ya. Kira-kira kalau enaktivismenya bagaimana? Masih bisa match, masih bisa klop atau tidak? Gitu. Ya. Nah, itu bisa saja klop gitu ya, masih bisa diklopkan ya. Masih bisa, tapi dengan cara ya dimodifikasi. Tetap kita pakai bahwa matematik itu satu dasarnya adalah logika gitu ya, logika dibuat misalkan dalam pelajaran itu seperti apa, dikonstruk gitu. Jadi dengan matematika seperti itu, kemudian enaktivisme itu seperti ini gitu ya. Berarti nanti bagaimana pandangannya terhadap siswa belajar atau guru mengajar di kelas itu bagaimana gitu. Dan dari siswa, bagaimana pandangan siswa belajar dan bagaimana guru itu mengajar, maka muncul teori model-model pembelajaran ya. Jadi kalau misalkan enaktivisme, kalau dalam belajar kan lebih menekankan pada konstruksi siswa aktif mengkonstruk gitu kan, siswa aktif mengkonstruk, kemudian di situ ada aktivitas siswanya itu dibiarkan untuk aktivitas jasmaninya, tubuhnya itu untuk bekerja atau mendukung aspek itu. Ya kayak tadi dia menulis, dia mungkin mencoret-coret, dia membuat tanda-tanda dan sebagainya, itu seperti itu. Nah sekarang kalau logika ya bisa, jadi artinya bisa dikembangkan. Sekarang kalau yang enaktivisme dengan yang satunya formalisme. Nah ini formalisme agak sulit karena di samping formalismenya tidak banyak berkembang, tapi kalau misalkan formal kira-kira dengan enaktivisme, kalau matematik itu sulit karena kan aktivitasnya lebih ya, artinya bodinya itu digunakan tapi terbatas. Jadi kayak saya tadi itu terbatas itu, ya kan? Kayak menulis, membuat coretan-coretan. Terus bagaimana kita memahami teori definisi tadi, konsep limit itu kan bisa jadi kita wujudkan dalam bentuk gambar-gambar gitu ya. Jadi secara grafis bagaimana? Itu kan simboliknya, kita bisa nulis definisi limit simboliknya, terus kemudian kalau misalnya digambar bagaimana? Aktivitas body kita, tubuh kita berinteraksi untuk memperkuat pengetahuan kita. Jadi kalau formalisme juga bisa, hanya saja mungkin agak mungkin tidak lebih fleksibel daripada yang logisisme. Jadi yang logisisme lebih fleksibel. Kalau intuisionisme bagaimana? Enaktivisme dengan intuisionisme. Nah, sebenarnya itu cocok sekali. Tapi nanti dalam prakteknya itu di matematika sulit. Karena intuisionisme itu tidak berkembang. Dan untuk anak-anak tingkat SD, SMP, SMA itu belum, nggak sampai intuisionisme. Perguruan tinggi saja tidak pakai yang intuisionisme. Jadi
kebanyakan kita masih pakai logisisme itu. Jadi memandang matematik itu sebagai satu logisisme atau paling formalisme, tapi intuisionis tidak, bahkan jarang dipelajari intuisionis itu, karena di matematikawan juga tidak banyak yang belajar itu, ya, tidak banyak berkembang intuisionisme itu, ya. Jadi sebenarnya cocok sekali kalau misalkan itu, tapi dalam prakteknya enaktivisme itu tidak match gitu ya. Nanti yang lainnya seperti itu. Oke, ya itu enaktivisme. Jadi kalau misalkan Anda menguasai ini atau mungkin punya bisa menjadi inspirasi kalau misalkan untuk skripsi atau untuk penelitian, dan belum banyak diteliti. Jadi yang terkait dengan embodied itu jarang, ya. Ada disertasi bimbingan saya embodied itu ada. Jadi kalau misalkan mau belajar mengembangkan ini masih bisa, ya, peluangnya banyak. Oke, saya kira itu ya, waktunya sudah kurang 2 menit gitu ya, dan terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Ya, saya yakin tidak akan ada yang bertanya gitu ya. Nanti kalau bertanya di silahkan di Google Classroom atau di WA gitu ya, tentang teori ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita ketemu lagi satu kali pertemuan ya. Iya, Pak. Satu kali pertemuan, terus kemudian UAS ya. Nanti pertemuan